Sahabat budaya, Anda masih bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Sahabat budaya, pagi hari ini Anda masih bersama Dini Wardani di 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya. Dan Anda ada di program Nusantara Pagi, sahabat budaya, Cahaya Pagi. Hari ini ya, kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah Sehatul Ulfa dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan tema pada pagi hari ini adalah peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Assalamualaikum Ustazah. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat budaya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 089-602-1-3 kali 968 dan juga di Instagram @pro4rri Surabaya. Baik, kita sudah bersama dengan Ustazah Sehatul Ulfa, sahabat budaya dari Kementerian Agama Kota Surabaya, dengan mengetengahkan tema peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Monggo untuk mukadimah di pagi hari ini Ustazah. Iya, monggo untuk mukadimah pagi hari ini Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia dan pendengar sahabat budaya karena telah diberikan kesempatan untuk dapat berbicara di acara Cahaya Pagi program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya ini untuk membahas tentang peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sebelum lebih lanjutnya, kita terlebih dahulu panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena senantiasa memberikan limpahan dan karunia kesehatan dan kebersamaan sehingga kita bisa mengikuti acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pendengar sahabat budaya yang saya cintai, bersedekah bertujuan untuk meraih keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Cara bersedekah tentu banyak dan pilihan bersedekah yang baik. Bersedekah sesuatu yang memang kita sukai. Misalnya saja kita ingin memberikan pakaian ke panti asuhan. Pilihlah baju yang pantas dan masih bagus untuk diberikan. Dilansir dalam buku Mukjizat Sedekah oleh Muhammad Tabrani, Anda akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan sedekah yang diberikan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran 92. Harta kekayaan atau sedekah terbaik adalah harta yang didapatkan dari cara halal, dengan rezeki yang halal dan keikhlasan. Insya Allah hidup kita sekeluarga mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Para pendengar sahabat budaya yang sangat saya cintai, penyaluran zakat
yang lumrah terjadi di tengah masyarakat yang diberikan kepada para mustahik atau penerima zakat bersifat konsumtif atau menyalurkan zakat tanpa pertimbangan yang matang, baik dalam bentuk uang maupun barang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat segera menggunakannya dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, cara semacam ini kurang efektif dalam mengatasi problem kemiskinan yang mereka hadapi. Sebab, sesudah pemberian harta zakat habis, mereka kembali hidup susah, morat-marit, berhutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, cara efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan yang melilit hidup mereka melalui pengelolaan zakat produktif sehingga bisa membantu dan bahkan mengangkat perekonomiannya dalam waktu panjang. Bisa saja melalui zakat produktif mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai mustahik atau orang-orang yang berhak atau pantas menerima zakat terangkat menjadi muzaki, orang yang menunaikan zakat. Kendati bahasan zakat produktif secara khusus tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi bila kita merujuk pada Al-Sunnah, Al-Hadis, maka akan mendapati keterangan yang mengaruh pada pendayagunaan zakat optimal, mungkin supaya dapat tumbuh berkembang. Pernah sesuatu waktu Nabi memberikan harta zakat kepada Umar ibn Khattab dan bertugas sebagai amil untuk mendayagunakannya sebagai modal usaha. Imam Asy As-Sahrazi mengemukakan bahwa pemberian zakat kepada fakir miskin sepatutnya terlebih dahulu memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan potensi yang dimilikinya. Tujuannya supaya harta zakat yang diserahkan pada mereka tidak segera habis, melainkan senantiasa berkembang secara produktif dalam rentang waktu yang lama. Bila ia mampu dalam bekerja, diberikan alat kerja yang punya kemampuan untuk berwirausaha, diulurkan bantuan modal, besar maupun kecilnya modal usaha disesuaikan dengan kemampuan dalam mengelola usahanya. Imam Ar-Ramli berpendapat bahwa apabila orang fakir dan miskin tidak mempunyai pekerjaan dan kurang cakap dalam berdagang, maka ia berikan zakat yang bisa mencukupi kebutuhan, bisa sisa umurnya sekedar batas usia orang semisal dengan dia yang hidup di daerahnya, karena tujuan zakat diperuntukkan mencukupi kebutuhan sesudah itu. Jika ia dianugerahi umur panjang, maka diberikan per tahun. Dalam pengertian ia fakir dan miskin tersebut tidak diberikan uang atau zakat secara kontan guna menopang kebutuhannya seumur hidup, melainkan diberikan uang atau zakat untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian dikembangkan, misalnya diberikan tanah, kebun untuk dikelola sehingga ia di kemudian hari tidak lagi membutuhkan uluran zakat dan bahkan mengalami peningkatan ekonomi yang membuatnya menjadi muzaki. Ketentuan tersebut bagi mustahik yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian. Namun bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan yang pantas dan mencukupinya, maka diberikan zakat untuk diberikan alat kebutuhan pekerjaan agar bisa lebih berkembang dan meningkatkan penghasilannya. Begitu juga bagi yang punya kredibilitas dalam berbisnis, maka meningkatkan penghasilannya, maka dimodali dari harta zakat sehingga membuahkan laba yang banyak. Demikian halnya
kalangan mazhab Hanafi membolehkan bagi mereka untuk mengambil bagian zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sepanjang hidupnya dengan diberikan modal dagang, alat pekerjaan dan sebagainya. Sejalan dengan keterangan sebelumnya, Yusuf Al-Adawi memberikan solusi pada pendayagunaan zakat agar membuahkan manfaat yang lebih besar yang terus mengalir pada para mustahik, terutama orang fakir miskin. Menurutnya diperbolehkan oleh syarak dalam membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari himpunan uang zakat untuk dikelola, kemudian kepemilikan dan laba yang dihasilkan diperuntukkan secara utuh maupun sebagiannya bagi kepentingan mereka, sehingga biaya hidupnya akan tercukupi dengan sempurna. Demikian penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ya. Baik, matur nuwun untuk mukadimah pagi hari ini Ustazah Sahatul Ulfa begitu ya, dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Tapi ditahan dulu Ustazah, karena kita akan jeda satu komposisi Saya lagu. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Jini Wardani. Iya, Ustazah ditahan dulu karena kita akan sambung dengan komposisi lagu begitu ya Ustazah. Kemudian nanti akan ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp Room 4 RRI Surabaya dan akan kita bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana karena sesaat lagi setelah komposisi lagu ini kita akan kembali bersama Dini Wardani masih di 96,8 per 4 RRI Surabaya. Dan sampai saat ini ya, ini jam 5 lebih 23 menit sahabat budaya. Sesaat lagi kita akan kembali lagi. Sahabat budaya, Anda masih bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Sahabat budaya, pagi hari ini Anda masih bersama Dini Wardani dan kita masih terhubung bersama dengan Ustazah Sahatul Ulfa dari Kementerian Agama Kota Surabaya dan masih membahas seputar peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Perkenalkan saya Pak Edi. Saya mau menanyakan Ustazah, apa sih bedanya zakat sama infak dan sodako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silahkan dijawab Ustazah. Iya, halo Ustazah. Oh ya, Ya, silakan bisa dijawab Ustazah. zakat, Ya, infak dan sedekah. Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuan batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima. Kalau infak itu sumbangan sukarela atau seikhlasnya berupa materi ya. Sedekah lebih luas dari infak karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Ya, baik. Halo Ustazah. Ya. Iya, matur nuwun Ustazah untuk jawabannya. Matur nuwun Pak Edi ya untuk pertanyaannya pagi hari ini. Kemudian di WhatsApp juga sahabat budaya di 089602 3 kali 968. Ada juga Pak Imron dari Sidoarjo. Assalamualaikum sahabat RRI, saya mau bertanya, bagaimana hukum penerapan zakat penghasilan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Ustazah mungkin bisa dijawab. Bagaimana hukum zakat penghasilan? Zakat, hukum penerapan zakat penghasilan. Oh, bagaimana penerapan zakat penghasilan ya? Iya, hukum penerapan zakat penghasilan Iya, Ustazah. penerapan zakat iya. Iya. Zakat penghasilan merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim yang telah memiliki penghasilan baik dari bekerja secara mandiri maupun di bawah perusahaan atau naungan orang lain. Zakat ini dibayarkan setiap bulan sebanyak 2,5% dari total pendapatan tanpa harus menunggu 1 tahun. Mengenai kewajibannya harus mengacu pada nisab
di mana Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan senilai 85 gram emas dengan ketentuan harga emas terbaru di tahun tersebut. Jika harga emas per 1 Mei contohnya ya 2020 adalah 900, maka nisab zakat penghasilan Rp 76.500 per tahun atau Rp 6.375.000 per bulan. Jadi bagi seorang muslim yang sudah memiliki penghasilan atau upah lebih dari nisab zakat sebesar 6.375.000 per bulan, maka sudah wajib membayar zakat penghasilan tersebut. Begitu Mbak Dini Wardani. Iya, baik, matur nuwun untuk jawabannya Ustazah. Matur nuwun untuk pertanyaannya Pak Imron dari Sidoarjo. Kemudian ada juga Ustazah yang bergabung ya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, saya Aldi dari Surabaya. Saya mau bertanya bagaimana jika harta-harta zakat yang sudah terhimpun untuk dikelola secara produktif tersebut dilakukan oleh petugas zakat dan juga pemerintah. Nah ini monggo Ustazah, bisa dijawab. Terima kasih. Aha. Siapa tadi? Pak Aldi. Aldi. Iya. Oh iya. Aha. Jadi begini ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa harta-harta zakat yang sudah terhimpun untuk dikelola secara produktif tidak boleh serta-merta dilakukan oleh petugas zakat dan pemerintah kecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para mustahik atau diberi kuasa atas pengelolaan zakat itu untuk kemaslahatan mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muhmazab Al-Syairozi mengatakan petugas dan pemerintah tidak diperbolehkan dalam mengelola harta yang dihimpun dari zakat sehingga diserahkan pada yang berhak menerimanya karena fukara punya kecakapan terhadap hartanya dan tidak bisa dikuasakan pada orang lain. Sebab itu harta mereka tidak dapat dikelola kecuali memperoleh persetujuan darinya. Begitu Mbak Alfi dari Surabaya. Ya, matur nuwun Ustazah untuk untuk jawaban dari pertanyaan Pak Aldi begitu ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Ibu Yuni, saya mau menanyakan kalau berbicara peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Nah, ini sampai saat ini Indonesia ini masih belum optimal untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan tidak sedikit dana zakat yang dikorupsi. Nah, ini seperti apa ketika kita melihat fenomena ini? Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Yuni, monggo silahkan dijawab Ustazah. Oh iya. Bisa diulang lagi, saya kurang ingat. Iya. Saya kurang kedengaran. Iya, baik. Gitu loh. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni ya, yang menanyakan, Assalamualaikum Ustazah, saya mau menanyakan peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan ini kan memang sangat banyak. Nah, tetapi di Indonesia ini pengoptimalannya belum, penerapannya belum optimal begitu. Bahkan tidak sedikit dana zakat yang dikorupsi. Nah, ini bagaimana fenomena seperti ini Ustazah ketika kita melihat banyak dana zakat yang dikorupsi padahal seharusnya dana zakat ini kan untuk pengentasan kemiskinan. Oh iya. Memang Iya. di Indonesia itu ya nggak banyak, tapi ada sebagian ya dana zakat yang dikorupsi, sebagian kecil mungkin ya.
Kalau menurut saya, ya, sebaiknya itu Iya. Halo Ustazah. Sini sebaiknya tuh meningkatkan penyuluhan kepada para semua masyarakat agar disalurkan dana zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya, gitu ya. Contohnya fakir miskin, ami, ya. Contohnya berhak menerimanya, sabilillah, ibnu sabil, terus mu'alaf, rikob. Tapi rikob itu kalau sekarang sudah nggak ada ya, saya kira ya. Ghorim, ya, orang yang punya hutang itu. Sebenarnya ada semacam apa ya? Ada semacam semacam pelatihan atau gimana gitu. Pokoknya supaya orang-orang itu, masyarakat itu tahu, ya. Baik. Saya kira gitu. Ya. Kalau hukuman untuk orang-orang yang tidak menyalurkan, tidak berzakat, ya itu besok di hari akhir itu akan dikalungkan di lehernya, ya. Benda yang tidak dizakati itu berupa seekor ular yang besar dan bertaring, ya, dengan mencabik pipinya orang yang mempunyai harta itu. Baik. Saya kira gitu Mbak Kini. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatus Zahro dari Gresik mau bertanya. Orang tuanya tidak membayarkan zakat fitrah untuknya selama beberapa tahun. Apakah dia membayarkan zakat dirinya di sendiri, Ustazah? Matur nuwun. Oh iya, diwajibkan ya. Diwajibkan bagi seorang bapak atau orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ia beri nafkah, seperti anaknya itu Mbak ya, dan istrinya. Dan jika di antara anak-anaknya ada yang mempunyai harta, maka zakatnya ditanggung oleh anak itu sendiri. Dan jika bapak Anda tidak mengetahui akan wajibnya zakat fitrah, maka semoga dosanya akan diampuni. Akan tetapi ia tetap mempunyai kewajiban untuk tahun-tahun sebelumnya untuk diri dan mereka yang ia nafkahi. Telah disebutkan di dalam Mawahib Al-Jalil juz 2 halaman 376. Disebutkan di dalam Al-Mudawwanah, dan jika orang yang berada itu menunda pembayaran zakat itu, maka ia wajib mentabaknya untuk tahun-tahun sebelumnya. Zakat fitrah itu dibayarkan dengan makanan seperti gandum, pisang, terus, dan satu dari makanan itu berbeda-beda takarannya. Jika Anda membayarnya dengan tepung, maka 1 sak adalah 2 kilo, maka Anda wajib membayarkannya sebanyak 50 kilogram tepung. Dan jika Anda membayarkannya dengan beras, maka 1 sak adalah kurang lebih 3 kilogram ya. Maka Anda wajib membayar 75 gram beras. Itu saya kira. Ya, baik. Ya, tadi saya. Fatimatus Zahro. Ya. Pertanyaan dari Bu Fatimatus Zahro di Gresik, Ustazah.
Kemudian pagi hari ini Ustazah ada juga yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi, ini Pak Abi di Surabaya. Mau menanyakan Ustazah, bagaimana ketika kita ini tahun ini tidak bisa membayar zakat? Apakah bisa kita tunda untuk tahun depan membayar zakat? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin monggo bisa dijawab Ustazah. Ya, halo Kalau Ustazah. Ya. pengusaha keuangan yang tidak bisa membayar zakat tadinya Ya. dengan bacaan ya. Aha. Ya. Itu tadi kan sudah saya bisa diganti di tahun berikutnya ya gitu. Baik. Ya seperti saya jelaskan barusan tadi. Iya, Oke. ya. Baik, matur nuwun untuk Pak Abi ya untuk pertanyaannya pagi hari ini. Baik, Ustazah, silakan untuk kesimpulan dari Mukadimah pagi hari ini. Kesimpulannya bahwasannya kita itu wajib berzakat berzakat untuk guna mengentaskan kemiskinan yang ada di bumi ini supaya tidak terjadi banyak orang-orang yang sampai tidak bisa makan gitu dan lain sebagainya. Ya, kita harus tahu sendirilah ya, kalau sudah sampai nisabnya ya monggo kita berzakat gitu loh ya. Kalau masalah sedekah, infak sedekah itu kita bisa menjalankan walaupun sedikit ya demi sedikit ya kita harus menjalankannya. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih untuk Mukadimah dan juga ilmunya pagi hari ini Ustazah. Selamat memulai hari, semoga sehat selalu ya Ustazah. Matur nuwun sangat untuk terima hari kasih ini. Anjir. ini Wardani kesempatan yang telah diberikan kepada saya ya untuk menyampaikan sedikit ya tentang peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Apabila ada kekurangan saya pasti ada ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Ya, matur nuwun Ustazah. Semoga lain waktu bisa berjumpa di RRI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya tadi ya, Cahaya Pagi, sahabat budaya bersama dengan Ustazah Sesatul Ulfa dari Kementerian Agama Kota Surabaya dan mengetengahkan peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Matur suwun sangat ya, yang sampun bergabung ada Pak Edi, kemudian ada Pak Imron dari Sidoarjo, kemudian juga ada Pak Aldi dari Surabaya dan juga ada Ibu Yuni dan ada Ibu Fatimatus Zahro dari Gresik. Matur nuwun sangat sampun bergabung di pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan ke program selanjutnya, yakni Bubur Ragi, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,8 Perempat RRI Surabaya, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sampai jam 9 nanti ya, Dini Wardani akan menemani Anda.